digosipkan berhantu, seringkali mengurungkan niat calon pembeli untuk membeli rumah tersebut. Tak terkecuali dengan Dahlia House, sebuah rumah di mana pembunuhan brutal pernah terjadi dan kini banyak menebar misteri. Seperti apa misteri pembunuhannya? Ikuti terus kisahnya dalam Mirror. Assalamualaikum, halo semua, terima kasih sudah klik channel aku. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar kamu mendapatkan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Melanjutkan kisah pembunuhan dari cerita video aku tentang rumah mewah berhantu yang ada di video sebelumnya, maka kali ini aku akan membahas tentang pembunuhan Black Dahlia yang diduga dibunuh di sebuah rumah mewah yang tidak jauh dari lokasi penemuan mayatnya tersebut, yang dikenal dengan Southern House, yang tidak lain adalah kediaman dari Dr. George Hodel, tersangka pembunuhan. Kamu pernah mendengar Black Dahlia? Nah, bila pernah, mungkin sebagian besar kamu mendengar sebagai sebuah nama band yang beraliran death metal asal Michigan, Amerika, yaitu The Black Dahlia Murder, yang sudah beberapa kali tampil di Indonesia. Namun sebenarnya Black Dahlia itu adalah penamaan sebuah kasus pembunuhan paling brutal yang pernah terjadi di Amerika pada saat itu. Kasusnya hampir 70 tahun lebih tidak mampu terpecahkan, bahkan oleh FBI sekalipun. Nah, kasus inilah yang kemudian menginspirasi band The Black Dahlia Murder menjadikan sebuah nama merek band mereka. Kasus pembunuhan seorang wanita yang bernama Elizabeth Short yang ditemukan tewas dalam keadaan tanpa busana dan termutilasi. Beberapa bagian tubuhnya akan dijadikan mainan bagi pembunuhnya, seperti sobeknya ujung bibir sampai telinga, mirip seperti tokoh Joker dalam film Batman. Elizabeth Short saat itu berusia 22 tahun, sedang cantik-cantiknya ya, sedang ranum-ranumnya. Ketika itu sedang mencoba meniti karir di Hollywood. Elizabeth Short ini dijuluki dengan Black Dahlia setelah kematiannya yang sangat mengerikan. Karena kegemarannya memakai baju hitam. Teman ini juga merujuk pada film kriminal yang berjudul Blue Dahlia yang dirilis sebulan sebelum kematian. Dan Short ini juga senang meletakkan bunga dahlia di atas kepalanya sebagai aksesoris. Seorang saksi mata terakhir kalinya melihat Elizabeth Short ini pada tanggal 9 Januari 1947, dan tentu saja dalam keadaan hidup. Saat itu dia berada di sebuah hotel di Los Angeles, Hotel Biltmore. Nah, sejak saat itu tidak ada lagi yang melihat batang hidungnya si Elizabeth Short ini. Pembunuhan Black Dahlia ini yang diduga dibunuh di sebuah rumah mewah yang tidak jauh dari lokasi tempat penemuan mayatnya Short ini, yaitu yang dikenal dengan nama Southern House yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Rumah ini adalah milik dari Dr. George Hodel, tersangka pembunuhan yang dilakukan setelah pembuktian yang cukup panjang. Nah, pemilik rumah Black Dahlia saat ini, seorang desainer, Soren Balbus, mengatakan ada yang ganjil di hunian rumah tersebut. Terdapat aroma yang misterius dan sangat menyeramkan yang dirasakan ketika setiap kali memasuki rumah tersebut. Awalnya, sang desainer ini ragu, mungkin karena efek pengaruh cahaya yang temaram, atau emang bener-bener gak sih emang hantu si Black Dahlia ini yang bergentayangan di rumah ini, kira si desainer ini. Dan salah seorang pemain film yang pernah tinggal di rumah tersebut juga pernah mengatakan banyak kejadian hal-hal mistis yang dialaminya. Namun dia juga yakin rumah itu tidak akan membunuhnya tiba-tiba. Tapi tetap saja isu penampakan wanita itu tetap menghantui rumah tersebut. Warga sekitar juga mengakui beberapa kali dia juga mendengar jeritan-jeritan dan suara tangisan yang berasal dari rumah tersebut. 6 hari kemudian, setelah saksi mata melihatnya dalam kondisi hidup, nah di tepat tanggal 15 Januari
1947, seorang pejalan kaki yang bernama Betty Bersinger menemukan tampang busana tak bernyawa dalam semak-semak di sebuah tanah kosong. Tubuhnya dicincang dua dan terdapat berbagai luka memar dan sayatan di sekujur tubuh. Pada saat itu, Betty Bersinger melihat sesuatu yang berwarna putih antara semak-semak. Mulanya dia mengira objek tersebut adalah manekin yang terpotong menjadi dua. Namun setelah Betty Bersinger ini mendekati objek tersebut, kaget dia menemukan seorang mayat wanita berkulit putih yang terpotong menjadi dua bagian. Betty pun berteriak histeris dan segera melaporkan temuannya tersebut pada kepolisian. Tidak lama berselang, dua orang polisi datang ke lokasi tempat kejadian. Kondisi mayat wanita itu dengan lengan yang terangkat di atas bahunya bak seorang model berpose di depan kamera dan kedua kakinya terbuka lebar dalam pose yang sangat vulgar. Luka robek dan lecet memenuhi seluruh tubuhnya. Mulutnya disobek sehingga senyumnya melebar dari satu telinga ke lainnya. Dan pada pergelangan tangan, pergelangan kaki dan lehernya terlihat ada bekas jeratan tali. Sehingga penyelidik waktu itu menyimpulkan ia telah diikat dan disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Malam ini telah disembelih begitu rapi pinggangnya sehingga terbelah menjadi dua. Sangat mengenaskan. Dan pada saat itu polisi juga menyimpulkan bahwa ia telah dibunuh di suatu tempat dan mayatnya kemudian dibuang ke tanah kosong tersebut pada malam hari. Jadi kondisi mayat tersebut sangat bersih, tidak ada darah sedikit pun. Jadi sang pembunuh ini sudah membersihkan mayat tersebut sebelum pada akhirnya membuangnya ke tanah kosong tersebut. Polisi tidak menemukan senjata si pembunuh ataupun jejak kaki. Setelah diperiksa di tempat penemuan mayat tersebut, wanita malang ini dibawa ke kamar mayat. Sidik jarinya dikirim ke FBI di Washington dan diidentifikasi. Sementara menunggu hasil pemeriksaan FBI keluar, maka dilakukanlah autopsi terhadap mayat si wanita tersebut. Petugas otopsi memeriksa mayat tersebut dan kembali menemukan berbagai terjadi yang dilakukan si pembunuh kepada wanita malang. Beberapa detail mengerikan lainnya. Pada mayat itu ditemukan beberapa cabikan di wajah, kepala, dan tubuhnya. Tidak lama setelah ditemukan, FBI dan wartawan memenuhi lokasi penemuan mayat tersebut. Siapa Elizabeth Short? Elizabeth Short lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Boston, Amerika Serikat, tepatnya di Hyde Park, Massachusetts. Dia adalah salah satu putri dari 5 bersaudara yang lahir dari orang tua yang bernama Cleo dan Pio Short. Cleo, ayah Elizabeth, telah meninggalkan keluarganya ketika Elizabeth masih berusia 5 tahun. Setelah usia 5 tahun dan seterusnya, dia tumbuh untuk mencintai film dan terinspirasi untuk menjadi artis. Di masa remajanya, dia mulai mencoba dan berusaha untuk menggapai impiannya tersebut. Nah, Elizabeth Short ini yang masih berusia muda kemudian pindah ke Hollywood mengejar mimpinya menjadi seorang aktris. Dalam kesehariannya, Elizabeth Short ini dalam masyarakat sebagai wanita yang sopan, ramah, dan lembut. Tak sampai di situ juga, Elizabeth Short ini juga dikenal dengan wanita yang baik-baik, yang tidak pernah merokok atau mabuk-mabukan. Nah, namun ketika dia pindah ke Hollywood, semua itu berubah. Memiliki kebiasaan tidur hingga larut malam. Akibat hal tersebut, Elizabeth Short ini kemudian mulai aktif bepergian pada malam hari dan seringkali memakai baju seksi. Nah, untuk menghilangkan kecurigaan orang tuanya, Elizabeth Short ini sering berkirim surat kepada ibunya. Dan untuk menenangkan hati ibunya, Elizabeth Short ini mengabarkan kepada ibunya bahwa dia baik-baik saja dan bekerja paruh waktu. Tentu saja ibunya jadi agak tenang dan tidak was-was terhadap
anak perempuannya. Elizabeth Short ini dibesarkan dengan 4 saudaranya di Massachusetts dan pindah ke Los Angeles, California pada usia 19 tahun. Pada saat itu hidupannya terlantar dan kemudian memutuskan kembali lagi. Nah, ketika di Santa Barbara ini dia seringkali tertangkap karena mabuk-mabukan minuman keras. Usia di bawah umur dan kemudian akhirnya dia dipulangkan kembali ke asalnya Massachusetts. Dan setelah beberapa tahun berikutnya dia kembali lagi pergi ke Florida. Di Florida dia sebagai pelayan. Nah, disinilah dia bertemu dengan seorang pria yang diakui sebagai tunangannya yang bernama Gordon, seorang mayor Angkatan Udara Amerika Serikat. Mereka rencana akan menikah, namun apa dikata, seperti mereka tidak berjodoh, si Gordon ini tewas dalam kecelakaan pesawat pada tanggal 10 Agustus 1945. Saat sedang melakukan pelatihan penerbangan di India. 1946, Elizabeth Short ini kembali ke California untuk melihat mantan kekasihnya yang pernah ditemuinya di Florida yang bernama Lieutenant Gordon Fickling. Selama 6 bulan sisa hidupnya dia tetap di California Selatan, besar Los Angeles. Hotel yang tidak terhitung jumlahnya, apartemen sewaan, rumah pribadi, namun dia bertahan tidak lama di masing-masing rumah tersebut. Paling lama dia itu tinggal hanya 1 minggu dan akhirnya berpindah-pindah dari rumah ke rumah, apartemen ke apartemen, atau hotel ke hotel. Tidak pernah menetap dalam waktu yang lama. Ia dikenal dengan wanita yang gampang bergaul dan memiliki banyak kenalan. Wajahnya yang cantik sering menarik perhatian banyak pria. Hollywood Elizabeth Short ini banyak mengenal orang-orang kalangan atas. Salah satunya pria yang akhirnya menjadi teman baiknya yang bernama Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan teater. Hansen lalu mengajak si Elizabeth Short ini sama sejumlah artis lainnya. Kadang para artis ini juga dijadikan untuk sebagai penghibur tamu-tamu yang ada di klub Hansen ini. Dan tentunya hal ini juga menguntungkan dong terhadap Elizabeth Short ini, terhadap perkembangan karir ke depannya. Kait ambisinya ingin menjadi seorang aktris di Hollywood. Berikutnya pertanyaan besar yang sampai 70 tahun lebih. Siapa pembunuh Elizabeth Short? Setelah kasus pembunuhan Elizabeth Short ini tersebar luas di seluruh media, ada sekitar 60 pria dan wanita maju ke depan publik mengaku sebagai pembunuh dari Black Dahlia tersebut. Pengakuan ini dianggap oleh polisi hanya sekedar mencari sensasi belaka. Pada masa itu, kasus pembunuhan Dahlia ini adalah kasus penyelidikan kriminal yang terbesar yang pernah dilakukan oleh lembaga kepolisian yang ada di Amerika Serikat pada saat itu. Dan karena besarnya kasus ini, lembaga kepolisian yang disingkat dengan LAPD, sebuah surat diterima oleh kantor kepolisian. Surat itu tidak ditulis dengan tangan, tapi dengan menggunakan huruf-huruf susun dari potongan-potongan atau disebut juga dengan surat kaleng. Itu banyak terdapat barang-barang pribadi milik Short. Di dalam kotak tersebut juga ditemukan jaminan sosial, tanda kelahiran, foto-foto bersama teman-temannya, nama dan nota klaim untuk koper yang tertinggal di dalam depot bus. Perhatian kepolisian yaitu buku alamat milik Mark Hansen yang beberapa halamannya telah hilang. Semua barang-barang yang diberikan melalui amplop di surat kaleng tersebut beraromakan bensin. Ini tujuannya adalah untuk menghapus sidik jari si pengirim tersebut. Berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan FBI untuk mendapatkan bukti baru atas jalan gelap kasus ini. Namun apa yang mereka lakukan seakan tidak membuahkan hasil. Sekitar 200 orang telah diinterogasi, bahkan sebagian besar mereka telah melakukan tes kebohongan dan hasilnya nihil. Para detektif lalu memulai suatu tugas berat menyelidiki semua nama yang terdapat di dalam buku Mark Hansen. Surat menyusul yang dijanjikan oleh pembunuh ini memang tiba, namun tetap tidak memberikan petunjuk apa-apa yang berarti. Karena kompleksnya kasus ini, para detektif memulai penyelidikan ini. Menganggap semua yang mengenal Elizabeth Short dianggap tersangka. Ratusan orang masuk ke dalam daftar tersangka. Ribuan orang diwawancarai, mencari petunjuk yang bisa mengarah kepada
si pembunuh keji. Dengan kondisi mayat ditemukan, ada dua kemungkinan mengenai sang pembunuh. Sang pembunuh adalah orang yang mengenal Elizabeth. Mungkin saja sang pembunuh ini membunuh karena faktor dendam. Memang berdasarkan pengalaman-pengalaman para detektif, terjadinya pembunuhan ini biasanya banyak terjadi karena faktor dendam dan mereka mengenali korbannya. Karena itu, maka semua orang yang mengenali Elizabeth Short diperiksa, termasuk Mark Hansen. Mereka diperiksa satu persatu dan tidak menemukan bukti mengarah kepada pelaku si pembunuh keji tersebut. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah pembunuh berantai. Merupakan teori yang sangat populer di tahun 1960. Beberapa peneliti independen mencoba penyelidikan sendiri dan menghasilkan kesimpulan yang cukup kuat. Selama 70 tahun terakhir ini, paling tidak ada 24 orang tersangka yang dianggap paling mungkin melakukan pembunuhan kepada Black Dahlia Elizabeth Short. Berikut beberapa nama yang paling populer yang ditetapkan sebagai tersangka. Steve Huddle, seorang detektif bagian pembunuhan di LAPD. Ayahnya lah yang telah membunuh Black Dahlia. Ayahnya yang bernama Dr. George Huddle yang merupakan dokter ahli bedah sebagai pembunuh Black Dahlia. Huddle juga mengatakan, apa yang mengejutkan saya adalah kemungkinan pembunuhnya adalah seorang dokter bedah, seorang ahli bedah di sebuah rumah sakit yang terkemuka di New York. Pada saat itu juga melihat foto kondisi mayat dari Elizabeth Short sebelum dan sesudah otopsi. Juga percaya dengan pendapat Steve bahwa si pelaku pembunuhan adalah seorang ahli bedah. Saja cerita misteri pembunuhan Black Dahlia Elizabeth Short. Kalau kamu suka video ini, cerita ini, kamu boleh like dan silahkan komen di kolom komentar apa pendapat kamu. Nantikan video aku selanjutnya tentang misteri pembunuhan di rumah mewah lainnya. Wassalamualaikum, terima kasih.